Duh, asik-asik. Kok nggak ada yang ngejosin? Kasihan itu si Abdur itu dari awal show ngomong asik-asik nggak ada yang ngejosin. Beneran? Sekali lagi ya, tolong jawab gitu. Jos gitu ya. Sekali lagi ya. Beneran, tolong gua mah tolong. Tolong banget. Yo, asik-asik. Oke, mantap kan, asik kalau kayak gitu kan. Tapi ntar kalau misalnya Abdur ngomong asik-asik jangan dijosin ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan, terima kasih telah datang menyempatkan waktunya untuk datang ke Balai Kartini. Terima kasih luar biasa, kalian istimewa. Bicara masalah lingkungan, bicara masalah Indonesia, tanah air beta, airnya bayar, tanahnya nyewa. Katanya fakir miskin dan anak-anak terlantar dilindungi oleh negara, tapi nyatanya mereka di kolong jembatan meminta-minta. Datang dari Nusa Tenggara ke Jakarta, melihat lingkungan yang jauh berbeda, kemacetan menumpuk merajalela. Dia pikir ada si Komo lagi lewat di sana. Isu lingkungan bukanlah isu yang sepele. Berantakannya kota akibat penanganan yang bertele-tele. Sampah menumpuk di Kali Ciliwung dan Kali Cisadane. Banjir datang mengundang mancing mafia yang ingin mencari ikan lele. Aduh mama sayang Ya elah Dur gitu doang mah bisa kali gua. Kemarin itu kita habis dari Ancol. Habis dari Ancol kita main ke salah satu ke distro-distro yang daerah Tebet itu, dan si Abdul lo tahu dia belanja men. Dia belanja di distro. Dia beli sepatu. Dia beli sepatu baru tuh bermerek. Mereknya apa tuh yang lambangnya centang itu apa? Naikin. Ya. Dia beli sepatu mahal men, harganya 1.200.000. Dapat 4 beli yang KW. Serius. Lihat sepatunya baru dong. Sepatunya baru. Beneran. Ya. Itu si Abdur abis pakai sepatu baru, itu dia jalannya pelan banget men. Pelan. Soalnya kegesek dikit, simbol centangnya copot. KW. Dan gue ini besar dari sebuah lingkungan pesantren. Di lingkungan pesantren gue itu, gue 6 tahun di pesantren. Dalam lingkungan gue itu ada prinsip dipaksa, terpaksa, terbiasa, bisa, luar biasa. Sebuah lingkungan yang memaksa kita untuk terbiasa dan akhirnya bisa bahkan luar biasa. Tapi selama 6 tahun gue di pesantren, gue malah jadi dipaksa, terpaksa, terbiasa dipaksa, nggak bisa-bisa, mati aja. Tapi baru-baru ini gue sadari bahwa bisa karena terbiasa, itu penting men, itu penting. Gue selama 6 tahun di pesantren, gue biasa bangun tidur itu jam 4. Dan sekarang alhamdulillah terbawa, gue bangun tidur jam 4 sore. Kan? Tapi setelah gue masuk lingkungan perkuliahan lingkungan kampus, itu kebiasaan gue ketika gue di pesantren, 6 tahun di pesantren itu semakin lama semakin terkikis men. Dulu gue waktu di pesantren itu gue sering banget gue sholat tahajud. Serius. Tapi setelah gue masuk kampus, gue jadi jarang buat sholat tahajud, jarang. Terakhir kali gue sholat tahajud, itu waktu gue di pesantren. Tapi lu sadar gak sih ketika banyak orang sekarang itu lebih rela untuk bangun malam untuk nonton bola ketimbang bangun malam untuk sholat tahajud, bener gak sih? Ya gak sih? Bener kan? Gue pikir-pikir, aduh sakit Gue pikir-pikir ini adalah akibat dari salah satu faktornya itu adalah kebanyakan iklan, ya kan? Banyak iklan di Indonesia ini yang memicu kita untuk nonton bola ketimbang salah kan? Banyak iklan di Indonesia ini yang memicu kita untuk nonton bola, tapi nggak ada satupun iklan di Indonesia yang memacu kita untuk sholat tahajud, bener gak sih? Ya, emang di sini ada yang pernah lihat iklan sholat tahajud gitu? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Seharusnya ada men, kayak ekstra susu jahe untuk menemani sholat tahajudmu. Atau kuku bima religi gitu. Atau jangan sholat tahajud tanpa kacang garudo. Dan lu tau aja kalau lingkungan itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Kayak misalnya anak yang biasa dari kecil nonton TV ditemani oleh belayan kasih sayang kedua orang tuanya, cenderung untuk menjadi pribadi yang lebih lembut ketimbang anak yang dari kecil nonton TV, di depan TV ditemani oleh kedua orang tua yang bawa kapak sama parang. Ya. Yang kayak gitu modelnya, itu gedenya jadi kayak si Abdur men. Nonton TV, itu ada semut diteriakin, semut Peggy kok sudah, Peggy. Ya kan?
Dan jujur, gue terlahir dari sebuah lingkungan keluarga yang sederhana dan jauh dari kata kaya. Pertama kali gue melangkahkan kaki dari keluar rumah dan menuju Kompas, gue peluk ibu gue dan gue bilang, Mi, doain mudah-mudahan sukses dan tahun ini Umi bisa umroh. Dan saat itu ibu gue jawab, ya benar. Gue peluk, gue bilang semoga tahun ini Umi bisa umroh. Dan satu jawaban yang bikin gue terharu adalah dia bilang, enggak, Umi gak akan ambil uang kamu. Walaupun Umi gak punya uang, pengen umroh, Umi gak akan ambil uang kamu. Mentok-mentok paling Umi pinjam dan pasti Umi balikin. Pasti dibalikin. Itu sumpah dia ngomong kayak gitu. Itu jawaban bikin gue terharu dan dalam hati gue bilang, alhamdulillah duit gue gak ngurang. Dan soalnya gue pada saat itu gue yakin banget pada saat itu juga ibu gue berpikir, dia bilang, kampret anak basa-basi aja lu. Dan mulai saat itu gue pahami bahwa sebenarnya kasih sayang seorang tua, kebahagiaan orang tua itu bukan orang tua gue, ibu gue bahagia bukan ketika gue bisa memberikan sesuatu, tapi ibu gue bahagia ketika ibu gue bisa melihat anaknya gue bisa hidup bahagia. Kenapa? Karena ibu gue pasti berpikir bahwa ketika gue hidup bahagia, dia pasti kecipratan. Terima kasih gue ucapin.